wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Hikmah dari kelas PKM ini akan menjelaskan tentang hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat. Yang pertama, akan membahas tentang konsep dasar hubungan pendidikan dengan masyarakat. Hubungan masyarakat dalam dunia pendidikan adalah salah satu bagian dari kegiatan lembaga pendidikan yang berkaitan dengan terwujudnya kerjasama yang harmonis antara pihak dari lembaga pendidikan dengan masyarakat sebagai salah satu yang menjadi pengguna dari lulusannya. Karena salah satu tugas humas terhadap masyarakat adalah membuat hubungan kepercayaan kepada lembaga pendidikan yang tentu saja akan berdampak positif. Terus apa sih yang dimaksud dengan humas? Pengertian humas adalah rangkaian yang khas antara sebuah organisasi dengan publiknya atau dalam hal yaitu antara lembaga pendidikan dengan para warga yang berada di dalamnya, seperti pendidik, peserta didik, dan tenaga pendidikan, beserta para warga dari luar lembaga seperti wali murid, masyarakat, institusi luar, komite sekolah, dan lain-lain, untuk menunjang pendidikan agar lebih mutu dan berkualitas. Terus dengan adanya manajemen humas, untuk kinerjanya dapat membantu lembaga pendidikan baik dari dalam lembaga maupun dari luar lembaganya. Akan tetapi, humas dalam sebuah lembaga tidak akan bertugas untuk publisitas belaka, namun lebih bersifat agar bagaimana pihak lembaga dapat membangun hubungan kerjasama dengan pihak-pihak di luar lembaga yang berupa networking. Yang mana hubungan kerjasama ini sangatlah urgent untuk dilaksanakan, terutama dengan kondisi zaman sekarang yang serba modern dan tetap bertujuan agar memudahkan dalam meningkatkan kualitas penyelenggara pendidikan di sebuah lembaga pendidikan. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa dalam konteks pendidikan ini humas atau public relation adalah termasuk salah satu elemen yang penting dalam suatu lembaga pendidikan yang berkembang maupun yang sudah maju. Sebab untuk menarik kepedulian dan partisipasi pendidikan itu berbeda. Terus sehingga dengan adanya humas diharapkan semua kalangan masyarakat ikut peduli dan berpartisipasi, bahkan berkontribusi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat. Dapat dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan eksternal dan internal. Kegiatan eksternal, kegiatan ini selalu dilakukan dan ditujukan kepada publik atau masyarakat di luar sekolah. Terdapat dua kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu kegiatan tidak langsung dan kegiatan langsung atau tatap muka. Kegiatan tidak langsung adalah kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat melalui perantara media tertentu, misalnya melalui televisi, radio, media cetak, pameran, dan penerbitan acara. Kegiatan langsung atau tatap muka adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung, misalnya rapat dengan pengurus komite sekolah, konsultasi dengan tokoh masyarakat, dan melayani kunjungan tamu. Terus yang kedua adalah kegiatan humas internal. Sasaran humas internal itu adalah warga sekolah, yaitu para guru, tenaga administrasi, seperti tata usaha, dan para siswa. Pada prinsipnya, kegiatan internal bertujuan untuk pertama, yaitu memberi penjelasan tentang kebijaksanaan penyelenggaraan dan perkembangan sekolah. Dan kedua, menampung saran dan pendapat warga sekolah yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan sekolah. Yang ketiga adalah memelihara hubungan harmonis sehingga tercipta kerjasama antar warga sekolah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kerjasama lembaga pendidikan dengan masyarakat. Kemudian ada peningkatan dan pendayagunaan partisipasi masyarakat. Meneruskan penjelasan dari Mbak Zulfa tadi. Nah, bentuk-bentuk kerjasama lembaga pendidikan dengan masyarakat ini kita ambil contohnya adalah sekolah. Nah, sekolah merupakan wadah yang menempatkan anak dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan
tingkat kemampuan dan kesesuaian umur, sehingga anak mempunyai wilayah interaksi secara intens dengan teman-teman sebaya. Mungkin dengan tingkat umur itu SD, SMP, TK, SMA, dan lain sebagainya. Kemudian kalau tingkat kemampuan mungkin ada sekolah yang membedakan antara kelas mana yang unggulan dan yang tidak unggulan. Mungkin seperti itu contohnya. Kemudian anak setelah dibagi itu juga tidak kehilangan waktu untuk bergaul dan berteman sama teman sebayanya, karena memang kadang usia kalau anak SD SMP itu masih usia bermain gitu ya. Untuk menciptakan keseimbangan dalam mendidik anak di lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga, ada beberapa bentuk kerjasama yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan dengan masyarakat atau keluarga. Yang pertama, kunjungan pihak sekolah ke rumah anak didik. Nah, cara ini berdampak positif bagi anak didik itu sendiri, serta orang tua dari anak didik itu. Anak-anak akan merasa selalu diperhatikan oleh guru atau oleh pendidik ketika pendidik itu mau berkunjung ke tempat anak didik itu sendiri. Bagi guru dan pihak sekolah, bentuk kerjasama ini menjadi kesempatan untuk melakukan observasi secara langsung dan melakukan wawancara terkait entah itu materi yang disampaikan, entah itu fasilitas yang ada di sekolah kurang bagaimana, seperti itu mungkin. Kunjungan orang tua ke sekolah. Banyak kegiatan internal dan eksternal sekolah yang memungkinkan untuk dihadiri oleh orang tua. Hal tersebut dapat berdampak positif jika orang tua diundang untuk menghadiri acara tersebut. Mungkin contoh pengambilan rapot, orang tua hadir, mungkin contoh ada kegiatan sekolah menghadirkan orang tua. Mungkin itu akan membuat orang tua senang dan tahu, oh anak didiknya di sekolah itu seperti ini. Kemudian oh sekolahnya seperti ini, fasilitasnya seperti ini yang akan ia dapat. Kemudian mungkin hubungan antara sekolah dengan orang tua wali murid itu sendiri akan berkembang dengan baik, seperti itu. Kemudian ada case conference adalah rapat atau konfirmasi tentang kasus tertentu yang terkait dengan proses pembelajaran. Mungkin ada suatu kasus tertentu ketika melakukan pembelajaran, entah itu kasus ya tentang terkait pembelajaran, entah itu kasus karena memang siswanya bandel atau gimana. Nah, itu dilakukan rapat atau pertemuan. Biasanya dilaksanakan dalam konteks bimbingan dan konseling. Biasanya dilakukan ketika atau dilakukan bersama dengan guru BK, seperti itu. Karena memang guru BK memang mewadahi menanggulangi atau apapun itu terkait mengenai masalah-masalah yang ada di sekolah, terutama ya masalah kepada siswa, dibimbing, diberi motivasi, diberi pencerahan, seperti itu. Kemudian mengadakan surat menyurat antara sekolah dengan keluarga. Surat menyurat ini diperlukan terutama pada waktu-waktu yang sangat diperlukan bagi perbaikan pendidikan anak didik, seperti surat peringatan dari guru kepada orang tua jika anaknya perlu lebih giat belajar. Jadi kalau anak itu kurang belajar, entah itu bagaimana, pasti sekolah akan memberikan suatu surat untuk memberitahu orang tua kalau anaknya itu sebaiknya lebih baik ditingkatkan pola belajarnya. Karena itu memang hubungan antara kerjasama lembaga pendidikan dengan masyarakat, seperti itu. Kemudian tadi ada peningkatan dan pendayagunaan partisipasi masyarakat. Sangat penting bagi sekolah untuk menjalankan peranan kepemimpinan yang aktif dalam menggalakkan program-program sekolah melalui peran aktif, serta orang tua dan masyarakat juga ikut turut berserta memeriahkan atau mengembangkan pendidikan. Jadi sangat penting bagi sekolah untuk menjalankan peranan kepemimpinan yang aktif. Jadi dalam pendidikan itu entah itu terkait biaya, entah itu terkait fasilitas, entah itu terkait pelajaran, pastinya orang tua dan sekolah pasti sudah ada
hubungan atau saling tahu dan memberitahu agar tidak ada miskomunikasi atau salah paham terkait apapun itu. Menjalin komunikasi yang efektif dengan orang tua dan masyarakat. Partisipasi orang tua dan masyarakat akan tumbuh jika orang tua dan masyarakat juga merasakan manfaat dari keikutsertaannya dalam program sekolahan atau program dari pendidikan sekolah. Hubungan kepada masyarakat dan sekolah saling memberikan kepuasan. Salah satu jalan penting untuk membina hubungan dengan masyarakat adalah menetapkan komunikatif atau komunikasi yang efektif dan baik. Kemudian mungkin sekolah melakukan kegiatan-kegiatan, program-program kemasyarakatan, mungkin itu kebersihan lingkungan, mungkin itu membantu lalu lintas di sekitar sekolah, mungkin itu tanam tanaman, itulah namanya, menanam tanaman itu juga mungkin mengindahkan lingkungan mungkin. Nah, kemudian membuat program kerja sekolah dengan masyarakat, misalnya perayaan hari-hari nasional maupun keagamaan. Mungkin bisa Idul Adha, mungkin sekolah dengan masyarakat itu bisa menyembelih hewan kurban bersama, mungkin bakti sosial atau entah apapun itu. Memberdayakan dewan sekolah. Keberadaan dewan sekolah akan menjadi pembantu dalam pelaksanaan otonomi pendidikan di sekolah. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang pendidikan terutama di tingkat sekolah melalui otonomi, pengambilan keputusan yang menyangkut pelaksanaan layanan jasa pendidikan. Jadi kalau pengambilan keputusan itu ataupun dari pihak pendidikan atau sekolah itu lebih baik dirundingkan dengan orang tua atau wali murid dulu kalau bisa lebih baiknya juga seperti itu. Jadi kita nanti memiliki kesepakatan yang baik di satu pihak dan juga baik di lain pihak. Enggak berat sebelah seperti itu. Mungkin seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin bertanyakan bisa dipertanyakan. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.